Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rangga. Kata banyak orang, Gunung Salak adalah gunung yang super angker. Mendengar hal itu cukup membuatku bergidik ngeri. Bukan apa-apa, sensitivitasku terhadap dunia mereka kadang-kadang membuatku insecure. Bukan tidak mungkin aku akan bertemu mereka, dan lagi-lagi harus menelan pil pahit bernama ketakutan seorang diri. Namun keputusan bulat ini sudah dibuat. Aku harus mendaki Gunung Salak bersama kelima temanku weekend nanti. Aku, Nandra, Timo, Faiz, dan Alan sudah memutuskan akan mendaki Salak setelah kami gagal mendaki Gunung Gede akibat telat memboking peraturan Taman Nasional. Gunung Gede Pangrango memang agak kompleks, di mana kami harus reservasi paling lambat seminggu sebelum hari pendakian untuk mendapatkan kuota. Kalau kuota penuh, tentu saja kami tidak boleh mendaki. Meskipun begitu, kadang-kadang masih ada aja pendaki nakal yang mengambil jalur tidak resmi untuk memenuhi hasratnya. Kami tidak ingin menjadi pendaki semacam itu. Keselamatan adalah hal yang paling utama bagi kami. Karena kaki sudah gatal ingin menjajaki gunung, akhirnya kami memutuskan mendaki Salak. Mungkin waktu itu kami memang belum berjodoh dengan Gunung Gede, dan mungkin juga Gunung Salak sudah menanti kami untuk didaki. Yuk agak cepat jalannya, instruksi Nandra selaku pimpinan rombongan. Langit saat itu sudah beranjak gelap. Suasana senja di alam rimba selalu sukses membuatku merinding. Mataku yang menjadi semakin gesit, yang melihat gerakan-gerakan spontan dari dedaunan yang tertiup angin maupun yang tergesek ransel kami. Telingaku semakin tajam mendengar segala jenis bunyian, mulai dari suara binatang malam. Seluruh indraku bekerja lebih optimal. Bahkan sepertinya telingaku begitu jelas mendengar suara degup jantungku yang kian terpompa. Bentar lagi nih kita istirahat, ngecamp di depan aja lah. Aku pun berhenti sejenak kala itu, kemudian meneguk sedikit air untuk mengurangi kekeringan yang melanda kerongkongan. Begitu sampai di tanah lapang yang di sekelilingnya terdapat pepohonan pendek yang rimbun, kami pun beristirahat lalu mendirikan tenda. Tanah Gunung Salak sangat empuk, terlebih pada musim penghujan seperti ini. Saking empuknya, kami serasa sedang duduk di sofa. Sungguh terasa nyaman. "Chan, kayak biasa, lo yang masak ya," ucap Timo. Aku memang dipercaya menjadi juru masak di setiap pendakian. Bisa jadi karena masakanku enak, atau bisa jadi juga karena mereka malas memasak. Namun yang aku tahu, harus ada salah seorang yang rela memasak agar kami dapat asupan energi yang cukup dan tenaga kami kembali pulih. Dan kebetulan aku pun senang melakukannya. Alam mulai benar-benar gelap sekarang. Udara juga mulai dingin menusuk. Selagi aku mempersiapkan makanan untuk makan malam kami, aku mulai menggigil. Untuk sekedar mencicipi masakanku saja, aku bergemetar. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara mendesis. Aku pun melemparkan pandanganku ke sekeliling. Dan suara mendesis itu kembali muncul. Aku sungguh panik dibuatnya. Aku tidak berani membayangkan kalau ada ular di sekitarku. Bukan tidak mungkin, reptil yang paling aku takuti itu ada di sekitar kami, mengingat kondisi Gunung Salak yang masih sangat alami. Kemudian tiba-tiba, api dari kompor mati seketika. Tidak, ini bukan karena angin yang terlalu besar menerpanya, namun karena gasnya sudah habis. Sungguh bodoh, karena terlalu fokus dan tidak percaya diri dengan kondisi alam sekitar. Aku jadi tidak menyadari, ternyata suara tadi adalah suara gas yang akan habis. "Udah siap nih, yuk makan," kataku yang disambut gembira oleh teman-teman. Kemudian kami pun menghabiskan malam itu dengan bercengkrama di tenda sembari makan dan mempersiapkan diri untuk tidur agar kami bisa segar keesokan harinya. Tapi tiba-tiba
Aku berusaha menutup telinga dengan kupluk yang aku pakai. Terdengar suara kaki berjalan itu semakin mendekat. Suaranya semakin dekat. Namun teman-temanku masih saja tertidur pulas. Aku takut saat itu. Ketakutan yang luar biasa menimpaku. Kemudian suara seperti orang jalan itu terus menerus, yang seakan-akan menerorku. Dan mau tidak mau, aku pun membuka mata. Kemudian aku mencoba mengintip dari balik sleeping bag yang menyelimuti tubuhku kala itu, dan mengedarkan pandangan ke sekeliling tenda. Tidak ada apa-apa, kataku menenangkan hatiku sendiri. Namun, suara itu semakin terdengar jelas. Jantungku pun kian berdegup kencang. Suara itu terdengar sangat jelas. Namun, aku tidak bisa melihat apapun di luar tenda kami. Aku tidak mempunyai keberanian untuk membuka tenda dan memastikan apa yang ada di luar saat itu. Dan kali ini, aku melihat dengan jelas di luar tenda ada sebuah bayangan hitam yang seakan mendekat ke arah kami. Saking takutnya, aku berusaha memejamkan mata. Aku tidak ingin membayangkan yang aneh-aneh. Namun, rasa penasaran tetap mengusik. Aku pun kembali membuka mata. Kemudian melihat bayangan itu yang sekarang sudah menghilang. Mungkin bayangan itu hanya ilusi semata. Namun, suara itu tidak juga pergi. Kemudian aku pun memutuskan untuk tidak memperdulikannya. Ya, aku harus kembali tidur. Dan tidak terasa, hari pun sudah pagi. Angin semilir pagi hari masuk ke dalam tenda. Betapa bersyukurnya aku ketika membuka mata. Teman-temanku rupanya sudah terbangun dan sedang repacking peralatan kami untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun beranjak keluar tenda untuk memastikan bahwa tidak ada satupun barang-barang kami yang hilang di luar. Berarti bayangan semalam bukan pendaki iseng yang lewat. Ya, bukan manusia. Suara kaki yang diseret itu juga harusnya meninggalkan jejak. Paling tidak ada jejaknya. Namun, ini nihil. Aku tidak menemukannya saat itu. Aku pun mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya ilusiku saja. Kemudian aku bergegas memasak sarapan. Sementara teman-temanku beres-beres sekaligus membuka tenda. Kami berencana sore hari sudah sampai puncak dan segera kembali ke tempat perkemahan sebelum petang. Menurut penuturan Nandra yang pernah mendaki Salak, di puncak tidak terlalu banyak yang bisa dilihat, dan berita buruknya terdapat pula makam di sana. Ngeri rasanya kalau kami baru sampai di puncak pada malam hari. Dan setelah semua siap, kami pun bergegas beranjak dari perkemahan dan menyusuri jalur pendakian. Cuaca sungguh cerah hari itu. Tidak ada tanda-tanda akan mendung atau turun hujan. Tenaga kami juga sudah penuh lagi. Begitu pula dengan semangat kami untuk mendaki Gunung Salak ini. Menyusuri jalur Salak, kami hanya menemui rimbunan pepohonan dan jalur bebatuan yang sudah teratur. Kadang-kadang kami juga melihat genangan-genangan air yang biasanya kami pakai untuk cuci tangan atau kaki yang penuh lumpur. Tak jarang juga kami juga berpapasan dengan pendaki yang turun gunung. Loh mas, sendirian aja. Rombongan kami berhenti. Faiz yang kini memimpin rombongan terlihat sedang bercakap dengan seseorang. Kemudian kami pun segera berjalan menuju Faiz dan orang itu. Teman-temannya di mana mas? Tanya Faiz lagi. Ini mas kalau butuh minum, kami masih ada banyak. Alan pun menyodorkan botol minumannya. Namun orang itu masih tetap bergeming. Tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak menggelengkan atau menganggukkan kepalanya. Orang itu, pemuda itu sepertinya kelelahan. Dia pun duduk di batang pohon yang sudah tumbang. Kulitnya putih seperti pualam. Hanya corengan-corengan kering dari tanah yang membuatnya terlihat kotor. Perawakannya sedang, pakaiannya lusuh, wajahnya sungguh pucat dan terlihat sedih meskipun tidak terlihat jelas. Tidak, bukan hanya wajahnya, keseluruhan badannya juga pucat.
Tapi anehnya, dia tidak membawa apapun kecuali dirinya sendiri. Aku pun mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Sungguh, aku tidak menemukan ransel gunung, botol bekas minuman, dan plastik bekas jajanan yang biasanya dibawa pendaki seperti kami pun juga tidak ada. Mas sakit ya? Teman-temannya di mana? Tanyaku sungguh penasaran. Tapi dia tetap termenung, sungguh seperti mengabaikan kehadiran kami. Mas, ini saya ada obat. Aku pun saat itu mencoba mengulurkan kotak penuh berisi obat. Mungkin dia membutuhkannya. Tapi melirik pun tidak, apalagi menerima pemberianku. Pendaki ini sungguh aneh, sungguh misterius. Dan kami saat itu hanya berpandangan. Kami tungguin bentar ya mas, kalau butuh apa-apa ngomong aja, kata Nandra mengakhiri. Kami pun kemudian mencari tanah lapang agar bisa beristirahat. Letaknya tidak jauh dari pendaki tersebut. Sambil makan cemilan, kami pun perlahan membahas keanehan pendaki itu. Kami sungguh ingin membantunya, namun dia tidak mempedulikan kami. Sungguh aneh. Sesama pendaki biasanya bahu-membahu menolong satu sama lain. Seperti saudara senasib seperjuangan. Kami boleh saja tidak mengenal satu sama lain. Namun disitulah letak keunggulan para pendaki. Kami benar-benar peduli dengan sesama kami, tanpa adanya pamrih. Dan sekitar 10 menit berlalu, orang tersebut masih pada posisi dan tempat yang sama. Tidak ada tanda-tanda dia akan menghampiri kami. 15 menit berlalu, sepertinya kami sudah menyerah. Mungkin orang itu memang sedang tidak ingin diganggu. Lantas aku pun menghampirinya. Mas, ini air sama snack. Kami tinggal dulu ya. Kami takut kemalaman sampai di puncak, kataku sambil meletakkan sebotol air mineral dan sebungkus snack di samping kakinya. Pokoknya kalau ada apa-apa teriak aja ya mas. Kali aja kami dengar. Lanjut Nandra sambil bercanda. Hus, sikut Alan. Kemudian kami pun bersiap berangkat lagi. Namun sejenak kami memperhatikan orang yang masih termenung itu. Posisinya masih sama sejak kali pertama kami menemukannya. Gila tuh orang. Dia apa-apain gak ada respon. Kesambet setan sih gua rasa, cetus Nandra sembarangan. Heh, jangan sembarangan ngomong di gunung, Timo pun mengingatkan. Saat itu aku hanya terdiam sambil terbayang-bayang pendaki tadi. Tapi tiba-tiba aku menabrak sesuatu di depanku, yang sehingga aku oleng dan terjatuh. Mas, gak apa-apa mas. Seseorang mengulurkan tangannya kepadaku untuk membantuku berdiri. Rupanya aku menubruk pendaki dari rombongan lain di depanku. Maaf mas, saya gak sadar ada orang di belakang saya. Iya mas, saya yang salah. Saya ngelamun tadi. Tapi ada apa nih? Kok mendek gini jalanan? Ada yang meninggal mas katanya. Itu jenazahnya di depan. Lagi mau dibawa turun sama teman-temannya. Hah? Meninggal? Iya mas. Katanya kelamaan main di kawah, terus keracunan belerang. Atau memang gak tahan dingin kali ya. Semalam kan dingin banget. Benar juga. Semalam aku terbangun tengah malam. Awalnya memang karena dingin yang sungguh menusuk sampai ke tulang. Bajuku yang berlapis ditambah jaket yang berbahan polar serta sleeping bag yang juga berbahan polar tak mampu menahan dinginnya malam tadi. Aku pun syok, teman-temanku juga tak kalah syoknya. Lihat yuk, kalau perlu kita bantu, seru Timo. Kemudian kami pun berjalan perlahan menembus rombongan pendaki. Sayup-sayup kami mendengar suara tangis dari kerumunan orang. Andi, Andi, ratap seorang lelaki yang semakin jelas suaranya. Kemudian kami pun membelah kerumunan, berusaha melihat dari dekat siapa yang meninggal. Hatiku sungguh resah, belum pernah aku mengalami kejadian sememilukan ini. Aku kasihan, sedih sekaligus takut. Sepertinya aku tidak ingin lagi melanjutkan pendakian ini, mengingat adanya korban jiwa.
Kemudian aku menyeruak ke kerumunan. Lalu termenung seketika yang melihat mayat yang disebut-sebut bernama Andi itu yang tepat di hadapanku kini. Saat itu aku menutup mulutku dengan tanganku, juga dengan tangis yang tertahan. Dia, jantungku pun berdegup kencang, tubuhku gemetar saat itu. Ternyata orang yang meninggal itu, orang yang disebut-sebut bernama Andi itu, adalah pendaki penuh tanda tanya yang kami temui di jalan tadi. Rasa akan tidak percaya melihat kenyataan yang terjadi. Aku dan teman-temanku pun saat itu hanya terdiam termenung. Yang kemudian jenazah itu segera dievakuasi. Dan setelah lama kami terdiam dalam lamunan, kami pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian ini.